sipil juga pengguna tidak ada perbuatan juga kan direhab, tidak dipidana. Itu narkoba sekarang apa? 5 anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang berdinas di jajaran Polres Lebong, Bengkulu, terindikasi positif menggunakan narkoba jenis sabu. Saat ini, kelima oknum polisi tersebut telah ditangani oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Bengkulu untuk menjalani proses pemeriksaan kode etik dan juga kedisiplinan. Pemirsa, simak informasi selengkapnya bersama jurnalis Tribun Bengkulu, rekan Beta Misutra. Silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Nurma. Baik, Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa memang kemarin dari Polda Bengkulu itu menyampaikan bahwa ada 5 anggota kepolisian negara Republik Indonesia atau Polri yang berdinas di jajaran Polres Lebong terindikasi positif menggunakan narkotika jenis sabu, di mana saat ini kelima oknum polisi tersebut itu sudah ditangani oleh bidang Binpropam Polda Bengkulu untuk menjalani proses pemeriksaan kode etik dan juga disiplin. Karena kasus polisi yang positif narkoba di Lebong ini mencuat setelah adanya upaya dari Dirnas Narkoba Polda Bengkulu mengungkap jaringan peredaran narkotika di Kabupaten Lebong, di mana pengungkapan tersebut itu dilakukan oleh Subdit 1 Dirnas Narkoba Polda Bengkulu pada tanggal 22 Januari 2025 lalu, dan berawal dari adanya laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas transaksi narkoba di wilayah di wilayah Lebong Utara, Kabupaten Lebong, di mana kelima polisi yang terindikasi positif narkoba tersebut masing-masing berinisial AA, kemudian ada AS, DN, MA, dan juga MT, di mana mereka memiliki pangkat bervariasi mulai dari pangkat Bribda, Bribka, hingga Aibtu, di mana yang seluruhnya diketahui masih aktif berdinas di lingkungan Polres Lebong. Disampaikan oleh Kapiten Polda Bengkulu, Kombes Pol Ihsanur, dia membenarkan bahwa adanya keterlibatan oknum anggota Polri tersebut dalam pengungkapan kasus, dan hal itu disampaikan pada awak media pada hari Jumat kemarin, di mana pengungkapan kasus itu sendiri setelah yang disampaikan tadi, dari awalnya ada tangkapan tersangka atas nama SP yang merupakan warga Desa Tunggang, Kecamatan Lebong Utara, di mana dari hasil penggeledahan itu polisi menemukan 2 paket narkotika jenis sabu yang disimpan dalam kotak berwarna hitam. Mana dalam pemeriksaan awal SP mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dari seorang bandar berinisial PP yang merupakan warga Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Lebong Utara. Dan berdasarkan pengakuan tersebut, tim Dirnas Narkoba Polda Bengkulu itu langsung melakukan pengembangan guna menelusuri jaringan peredaran narkoba yang lebih luas. Dan tugas akhirnya berhasil menggeledah rumah PP, dan dalam penggeledahan tersebut polisi menemukan adanya jumlah barang bukti yang menguatkan dugaan bahwa PP itu berperan sebagai bandar narkotika di wilayah Kabupaten Lebong. PP kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan untuk proses hukum yang lebih lanjut. Namun pengembangan tidak hanya berhenti di situ, di mana kasus polisi positif narkoba Lebong tidak berhenti hanya pada tersangka tersebut, di mana dari keterangan SP dan dari hasil penyelidikan penyidik terungkap adanya keterlibatan oknum anggota kepolisian yaitu AA, di mana oknum tersebut diduga berperan sebagai pembeli narkotika jaringan yang dikendalikan oleh SP dan juga PP. Kemudian langsung diserahkan ke Binpropam Polda Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan dugaan pelanggaran kode etik dari disiplin kepolisian. Dari pemeriksaan AA inilah kemudian Propam Polda Bengkulu kembali menemukan fakta ada keterlibatan 4 anggota lain yang seperti yang saya sebutkan tadi. Disampaikan oleh Binpropam Polda Bengkulu, Pak Sugeng, yaitu dirinya mengungkapkan bahwa seluruh oknum kepolisian tersebut saat ini sudah menjalani tes urin dan hasilnya kelima anggota Polri tersebut dinyatakan positif ada narkotika di dalam tubuh mereka. Dalam kasus positif narkoba Lebong ini diketahui bahwa kelima oknum tersebut telah beberapa kali membeli narkotika jenis sabu dari 2 orang bandar yang sebelumnya sempat diamankan oleh pihak kepolisian dari Polda Bengkulu. Dan mereka disampaikan juga oleh Sugeng, mereka bisa saja terancam terkait dengan sanksi paling berat berupa PTDH atau pemberhentian dengan tidak hormat dari institusi Polri, dan sampai saat ini masih ditangani oleh Binpropam Polda Bengkulu. Mungkin demikian dulu informasi sementara yang saya sampaikan dari Bengkulu, kembali ke Nurma. Ya. Baik, terima kasih rekan Beta Misutra dan selamat bertugas kembali. Bukan juga pengaman, karena kita terhadap narkoba sesuai perintah Pak Kapolri nggak ada ampun. Kita apalagi aparat kepolisian namanya udah bermain-main narkoba tidak ada ampun. Karena seorang petugas kepolisian harus clean and clear dari narkoba, nggak boleh. Jadi meskipun dia pengguna tetap kita tindak, karena polisi itu bisa dihukum secara disiplin, kena peradilan disiplin, bisa dihukum secara kode etik, kena peradilan kode etik, bisa dipidana, kena peradilan pidana, bahkan polisi juga bisa dituntut secara perdata. Jadi kami bisa 4 peradilan yang kami alami. Berdasarkan informasi kemarin waktu kita dapatkan dari masyarakat adanya oknum yang sebagai pengguna, kami coba dalami, kami coba telusuri,
dan pada saat itu memang kami turun ke lapangan. Waktu itu kita langsung lakukan penangkapan OTT ya. Nah, dari OTT itu kemudian kami kembangkan, ada beberapa oknum juga yang sebagai pengguna. Nah, dari oknum ini semuanya itu bintara ya, tidak ada perwira, dan semua ini sekarang sudah kami proses ya di kode etik ya, sesuai dengan petunjuk dari pimpinan bahwasanya anggota atau oknum yang melakukan pelanggaran terhadap asusila ataupun narkoba itu proses kode etik. Nah, sejauh ini kami sudah dalami, kami sudah tangani, sekarang masih berproses di Pemprov untuk kode etiknya ya. Nah, terkait dengan oknum ini ada 5 yang positif, kemarin sudah kami lanjutkan untuk proses kode etiknya. Itu ya. Pak, apa Cukup? sanksi terberatnya Pak untuk kelima oknum ini? Sanksi terberatnya ya PTDH itu ya. Tapi ini masih berproses Pak. Masih berproses karena petunjuk dari pimpinan bahwasanya anggota yang melakukan pelanggaran terhadap asusila ataupun narkoba itu prosesnya PTDH. Pak, terkait dengan keterlibatannya ini hanya sebatas pengguna atau seperti apa? Ya, setelah kami dalami semuanya anggota ini atau oknum ini mereka hanya sebagai pengguna saja, gitu. Ya. Sudah berapa lama Pak menggunakan? Bervariasi ya, sudah ada yang setahun, sudah ada yang 6 bulan, atau masih ada yang coba-coba, gitu. Variasinya kayak begitu. 5 itu hasil pengembangan. Tadinya kan 1, setelah dicek HP-nya, diinterogasi. Orang sipil juga pengguna tidak ada pelanggaran juga kan direhab, Iya. tidak dipidana. Gitu. Narkoba sekarang apa? Intinya. Berarti selain kode etik apa pidananya juga berjalan ini? Udah ada pidana, dia hanya kode etik. Kode etik. Rehab. Sekarang orang lengkapnya ya. Jadi ada 3 yang diamankan saat di narkoba dan jajaran turun ke Polres Lebong, 2 orang bandar dan 1 oknum. Ya, 2 orang bandar sudah ditangani proses hukumnya di Direktorat Narkoba. Untuk oknum diserahkan ke Kabid Propam untuk tindak lanjut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.